Boleh ikut ya sama yang sekolah minggu sama lause-lausenya, saya persilakan. Sambil kita menunggu Bapak Ibu, mari kita membuka Roma 6 ayat 1 sampai 2. Roma 6 ayat 1 sampai 2. Oke Bapak Ibu, saya akan membacakan bagi kita Roma 6 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan TB2 ya, terjemahan baru yang dari LAI. Roma 6 ayat 1 sampai 2. Mati dan bangkit bagi Kristus. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Saudara-saudara terkasih, di minggu ini kita akan melanjutkan berbicara tentang berbicara tentang bagian ketiga dari dasar iman Kristen. Bagian ketiga kita itu berbicara mengenai tentang menjadikan Kristus itu sebagai pusat dalam hidup kita. Saya ingatkan di bulan Januari di awal, kita itu mempelajari tentang jalan keselamatan. Hanya ada satu jalan keselamatan. Tuhan menjadikan kita, mencerminkan dan memuliakannya untuk bertanggung jawab atas dunia ini. Dunia ini hancur karena siapa? Bukan karena Tuhan, ingat baik-baik. Karena manusia. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan ciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Hawa dan Adam berdosa di hadapan Tuhan, dan kita sebagai anak-anak menghancurkan dunia ini dan menghancurkan alam semesta, menghancurkan sistem pemerintahan. Kenapa ada penjahat? Karena Tuhan? Enggak, Tuhan mengizinkan kehendak bebas terjadi. Kita mencerminkan memuliakan Dia, segambar serupa dengan Allah. Tetapi karena manusia berdosa, kita terhilang dari Allah. Dunia ini menjadi hancur, menjadi rusak. Dan kemudian kita juga setelah mati pun kita akan menerima penghukuman kekal, yaitu di Alkitab dikatakan neraka, tidak ada pilihan lain. Kemudian Bapak Ibu, apa jalannya? Jalannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Hanya ada satu jalan ke surga. Banyak jalan ke Roma, banyak jalan ke Bali, mau dari darat, mau dari laut, mau dari naik kapal feri, mau dari Bali terus ke NTT naik kapal lagi, ya terserah suka-suka kita. Tetapi hanya ada satu jalan menuju ke keselamatan. Jalan yang disediakan oleh Tuhan itu melalui Yesus Kristus. Nah, tanggapan kita tinggal apakah kita menerima atau tidak jalan keselamatan. Di bulan yang kedua, kita melihat bahwa waktu kita sudah percaya, kita itu kita itu ragu-ragu akan iman kita. Dan kita melihat ada 3 faktor penggoyah. Iblis akan selalu bekerja di antara orang-orang percaya untuk membuat iman kita goyah. Ah, lu nggak selamat, lu bukan anak Allah, ngapain lu percaya? Ah, dosa lagi. Faktor iblis. Faktor pikiran dan perbuatan dosa. Sebagian dari kita bukan sebagian, semua dari kita akan tetap memiliki pikiran dan perbuatan dosa. Dan ada dosa-dosa dan pikiran-pikiran yang kita biarkan gitu loh, ngendap gitu loh, kayak bertumbuh. Dan itu seringkali membuat kita jadi goyah. Aduh, aku anak Allah nggak ya? Aku ragu nih. Bagaimana mungkin aku tahu aku anak Allah? Bagaimana mungkin aku tahu bahwa ada jaminan keselamatan? Dan faktor yang ketiga, memang penggoyah ketiga, ya memang dari awal bukan anak Allah. Jadi kita harus selalu waspada bahwa di semua gereja Bapak Ibu ya, ada orang-orang di antara kita yang sama sekali belum anak Allah. Ya, saya nggak akan perhalus, oh enggak, mudah-mudahan kita enggak. Semua gereja, mau di Kalam Kudus kayak GSR kayak GKI kayak, mau di gereja Pentakosta, karismatik kayak, mau Anglikan kayak, selalu ada. Kenapa? Karena dalam 1 Yohanes dikatakan orang-orang yang nggak percaya selalu berada di antara kita. Kelihatannya percaya, tetapi nyatanya tidak. Dan apa solusinya jika kita memiliki masalah di dalam pekerjaan iblis atau pikiran dan perbuatan dosa? Solusinya adalah kita harus ingat firman Tuhannya. Jika kita memang anak Allah, iman kita bukan digantungkan pada perasaan. Iblis ngomong rasa bersalah, kita merasa kita berbuat dosa, kita merasa bersalah, dan lain-lain. Orang mengatakan, ah lu Kristen lama, lu Kristen kok kayak begini. Kita mulai merasa bersalah.
iman kita bukan didasarkan pada perasaan, tapi pada fakta. Fakta apa? Fakta kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Firman Tuhan, Alkitab, dan jaminan oleh Tuhan itu sendiri. Itu solusinya. Nah, kecuali kalau kita dari awal itu bukan anak. Nah, kalau kita bukan anak, Bapak Ibu, kita harus menerima terlebih dahulu Yesus Kristus. Anugerah itu harus tersedia bagi kita. Kalau enggak, ya percuma juga sih kalau bukan anak. Gitu. Salah satu tanda kita anak, kita punya hasrat kepada Tuhan. Nanti suatu ketika saya bahas lagi ya Bapak Ibu. Nah, setelah kita punya jaminan, nah ini nih masalah berikutnya. Apakah saya bisa melakukan segala sesuatu sesuka hati saya? Sama seperti film License to Kill Bapak Ibu dari John Dalton ini namanya. Udah lama banget ya. Ini saya nggak pernah nonton sih. Saya nontonnya baru di TV kemarin. Filmnya seperti apa ini? Film James Bond zaman dulu. Sedangkan seringkali kita berpikir bahwa setelah wah enak ya orang Kristen ya, setelah punya jaminan keselamatan dan dia dijamin kekal masuk ke dalam surga, bisa suka-sukanya. Wih, enak banget tuh. Bisa lisensi untuk berbuat dosa. Tentu saja tidak. Roma 6 ayat 1-2 sudah kita baca sebagai dasar bagi kita untuk melihat setelah kita percaya sama Yesus, hidup kita harus menjadikan Kristus sebagai pusat dalam hidup kita sebagai orang percaya. Harus menjadikan pusat dalam hidup sebagai orang percaya. Nah, mengapa ini harus dilakukan Bapak Ibu? Karena kita adalah orang yang membutuhkan latihan. Kita harus latihan ini harus latihan lagi, dilakukan lagi dan lagi dan lagi. Apa artinya Kristus sebagai pusat hidup orang percaya? Mengapa kita melakukannya? Dan terakhir, bagaimana caranya? Kita akan melihat 3 bagian ini. Yang pertama-tama kita akan melihat apa Bapak Ibu? Apa artinya menempatkan Kristus sebagai pusat dalam hidup kita? Artinya, menempatkan Kristus sebagai pusat itu menjadikan Kristus sebagai Tuhan, sebagai teladan, dan sebagai tujuan. Menempatkan Kristus sebagai pusat artinya kita menjadikan Kristus, Tuhan Yesus Kristus ya, bukan Kristus yang lain, bukan Kristus jadi-jadian di zaman modern, tetapi Yesus Kristus yang kita kenal 2000 tahun lalu di dalam Alkitab, menjadikan dia Tuhan, menjadikan dia teladan, dan menjadikan dia tujuan. Artinya apa? Tuhan atas seluruh hidup. Roma 12 ayat 1-2, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Tubuh berarti apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari harus dipusatkan kepada Kristus. Apapun yang kita lakukan harus dijadikan Tuhan Yesus Kristus harus menjadi Tuhan atas hidup kita dan bukan diri kita sendiri. Di waktu kita berbicara tentang hidup lama, kita banyak lingkaran hidup Bapak Ibu. Kita punya pekerjaan, kita punya keuangan, cara kita mengatur keuangan. Kita ada cara mengatur kesehatan, ada orang yang nge-gym, ada yang harus six pack gitu, ada yang minum proteinnya banyak, ada yang sampai pakai steroid gitu, ada yang bisa seminggu itu bisa setiap hari itu olahraga. Dalam pendidikan kita, rekreasi, keluarga dan pergaulan. Waktu kita belum percaya Tuhan, pikiran orang-orang lama adalah, hidup yang lama adalah apakah ini menguntungkanku? Apakah ini menguntungkanku? Apakah ini menyenangkan hatiku? Apakah ini memuaskanku? Apakah ini memberikan hasil yang baik untukku? Setelah kita percaya kepada Tuhan, cara berpikir kita, cara hidup kita harus berubah. Apapun yang kita rencanakan di dalam hal keuangan, kesehatan, keluarga, pasangan, apakah sesuai dengan kehendak Kristus? Sewaktu kita melayani atau bekerja, kita bertemu dengan orang-orang yang tidak bisa dikasih tahu. Sebagai orang yang posisi lebih tinggi, kita akan menunjukkan kemarahan, mungkin kita bisa akan menunjukkan mengancam, dan apakah cara kita memperlakukan orang yang tidak sesuai dengan keinginan kita adalah sesuai kehendak Kristus. Pekerjaan itu ya, itu bicara pekerjaan sama pelayan. Sewaktu pasangan saya menjengkelkan,
cara kita meresponsnya seperti apa? Apakah kita meresponsnya seperti orang tua kita dulu merespons suaminya atau istrinya? Kita selalu belajar cara kita menangani konflik dari orang tua kita. Dan jarang sekali kita bertanya, tunggu bentar, cara ini benar atau salah ya? Di sosial media, saya selalu melihat, wah, kalau nggak tahu ini kalau bercandaan kalau yang laki-laki, yang penting kalau istri udah mulai emosi, udah yang pria diem aja, nggak usah balas melawan lah, pusing, capek, lelah, udah kerja, udahlah capek, menyerah, udah cukup. Dan saya lihat itu 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Terus kok lihat-lihat ini lucu-lucu juga sih, karena lucu-lucu saya lihat-lihat. Daripada udah di kerjaan masalah, capek, ngapain lagi cari masalah di rumah ya. Habis itu terus saya mulai pikir-pikir, ini sesuai dengan kehendak Kristus nggak cara meresponnya? Jadi kita abai, kita mundur dan kita diam. Atau ada saat-saat di mana kita memang harus menolong dia juga, kita harus berbicara dengannya. Dengan cara seperti apa? Apakah sesuai dengan Kristus? Seringkali kita menjalani hidup tidak sesuai dengan kehendak Kristus. Ya udah, menguntungkanku. Apa yang menguntungkan kita laki-laki? Tidak perlu konflik di rumah. Udah capek di luar, gue nggak mau capek, gue diem aja. Cukup. Ya terserah kau lah. Tergantung ya. Kalau ada yang tipe-tipenya pengen mendominasi di rumah dan juga di luar dan di rumah, pecah perang itu. Waduh, selalu panas. Dan seringkali berpikir, wah, menguntungkanku nih, aku menang nih karena aku selalu menang terus. Ya iyalah, karena kita yang pegang duitnya, karena kita yang kerja, istri kita mungkin nggak bisa terlalu banyak ngapa-ngapain, dan kita merasa superior. Nah, mulai kan, apakah itu menguntungkanku? Bukan berbicara apakah ini sesuai dengan kehendak Kristus. Mulai ada perpikiran. Saat kita memiliki hobi, saya memiliki hobi itu liatin gadget. Terus barusan saya ngeliat gara-gara Samuel touring. Apa itu touring ya? Saya cek di YouTube touring. Ketemu Hadi Oi. Nggak tahu dia mungkin nonton nggak Hadi Oi. Terus liatin, asik juga ya touring ya. Wah, terus saya liatin Bapak Ibu barang-barangnya, helmnya. Aduh, cuma 400.000. Syukurnya yang Hadi yang murah-murah ya, ada yang touringnya mahal-mahal. Gitu. Wah, mulai tuh ngeliatin di Tokopedia tuh glove-nya. Saya kan glove-nya yang 15.000 di jalan ya. Wah, glove-nya ini kurang nyaman, nggak bisa touchscreen, terus kurang lembut. Di ini saya wishlist. Terus saya mulai pikir-pikir ya, waktu saya mulai klik begini, terus saya masukkan namanya koleksi riding. Belum saya lakukan, tapi barang udah mulai dibeli. Barang udah mulai disimpan, belum beli. Saya lihat-lihat. Udah ada 30 jenis barang, cilaka gue. Dan saudara-saudara, waktu kita mulai berbicara hobi, kita mulai pikir, kalaupun ada uang, apakah harus dibeli? Saya dulu pernah mendengar orang begini ngomongnya. Ya kalau lo kaya, lo bisa beli mobil, beli aja mobil. Lo kalau bisa beli rumah, beli aja rumah. Lo ada 2M, ya belilah, itu hakmu, kan kamu capek. Tapi, waktu kita menjadikan Kristus sebagai pusat, kita perlu mikir, apakah ini sesuai kehendak Kristus enggak? Kadang-kadang yang kelihatannya sederhana tidak sesuai dengan kehendak Kristus, bisa jadi menimbulkan kemungkinan, kita nggak tahu, masing-masing orang beda, masalah di kemudian hari. Kemarin kami habis ada acara, kemudian saya ketemu bapak-bapak itu cerita-cerita, wah pengen sekali dia ekspansi bisnisnya. Dia mulai dari desain interior, dan kemudian habis itu dia pengen lagi kerja sama yang di perusahaan di Hong Kong untuk buat yang handle pintu elektronik gitu, dan habis itu dia pengen banget ekspansi ke IT gitu loh, pengen buat sesuatu yang berharga. Tapi pada saat yang sama dia juga cerita, habis itu dia cerita tentang pergumulan di keluarga. Iya ya, kita itu di Jakarta, kita tuh pressure waktu, uang, tenaga, dan lelah, dan kita harus membiayai anak-anak kita dan lain-lain sebagainya. Terus yang boleh pikir-pikir, di sini ada bukan inkonsistensi ya, mungkin ada aspek nggak terpikirkan. Waktu dia mulai nanti mengekspansi bisnisnya semaksimal mungkin, ada resiko, tidak selalu, ada resiko. Sebagian dari orang-orang yang suka ekspansi adalah gila kerja. Bisa jadi gila kerja. Dan kalau orang ini gila kerja, sudah punya anak, sudah punya istri. Pertanyaannya, dia sadar nggak bahwa ekspansinya itu bisa menimbulkan berpotensi, belum tentu, berpotensi menghabiskan waktunya di luar dan kurang untuk keluarga.
Dan apakah itu sesuai dengan kehendak Kristus? Jadi Bapak Ibu, kita jarang sekali memikirkan banyak hal dalam hidup kita, apakah ini sesuai dengan kehendak Kristus. Waktu kita memilih teman kita, waktu kita memilih pasangan, waktu kita merencanakan keuangan kita. Masa bodoh, yang penting nanti Tuhan akan berkati saya akan aman. Di satu sisi akan ada orang-orang yang berpikir, invest demi masa depan, di 20% setiap bulan. Nanti siapa yang mengurusi saya? Anak-anak saya udah kerja, wah saya harus mulai nabung, taruh di reksadana, atau enggak main saham sekaligus. Teman saya main kripto, lu buset, lu main kripto, lu bukannya main reksadana, kayak main aman, uang lu habis lenyap dah, kelar. Atau enggak ikut investasi bodong, ya 10% menjamin setiap bulan 20%. Bapak Ibu, hati-hati ya investasi bodong. Bapak Ibu kalau mau nanya investasi, tolong tanya jemaat ya. Ini bagus, kalian mau ikut nggak gitu? Coba tanya dulu Bapak Ibu. Saya udah kebanyakan dengar orang itu kena investasi bodong gara-gara 1 hari 1%, 1 bulan 10%. Sekarang sih kita mau ketawa, saya nggak mau ikut. Tapi nanti kalau sudah dikena marketing Bapak Ibu, wah, iya juga ya, bagus ya, ada bukti ya, wah udah kena cilaka dah. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kadang-kadang waktu kita bicara keuangan, apakah itu sesuai dengan kehendak Kristus? Enggak, dan itu mengerikan sekali. Menjadikan Tuhan, menjadikan teladan atas seluruh hidup. Roma 8 ayat 28 sampai 29 kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Cara kita berpikir, cara kita merasa, cara kita berkata-kata. Apakah Kristus menjadi teladan dalam hidup kita? Di hidup yang lama kita berpikir apakah semua ini menguntungkanku, tetapi saat kita sudah percaya sama Tuhan, kita harus berpikir, yang kulakukan makin membuatku serupa Kristus atau tidak? Cara yang aku lakukan, keputusan yang aku ambil, apakah membuatku serupa dengan Kristus Yesus? Saya beberapa kali pernah begitu luar biasa marah, dan saya teriak Bapak Ibu. Cocok nggak ya mengekspresikan kemarahan itu dengan teriak? Oke lah. Apakah pernah juga Bapak meninju dinding? Ya, saya ada meninju dinding, Bapak Ibu meninju tembok, tapi sekali lagi tidak ada yang terluka di tembok ya, yang terluka selalu kita. Karena tembok itu lebih kuat daripada tangan saya, gitu. Dan kita mulai berpikir, oke sih kalau saya marah dan mengekspresikannya dengan tidak memukul orang, ya karena kan orang tua nggak pernah mukul. Nggak tahu, saya lupa dah. Tapi saya tidak merasa itu harus dilakukan begitu. Kemudian saya bukan berkomitmen lagi ya, bersumpah untuk kalaupun marah jangan sampai mukul orang. Udah, titik, nggak ada koma. Gitu, tetapi mengekspresikannya dengan cara-cara seperti itu, apakah itu membuatku makin serupa dengan Kristus? Nah, itu jadi mulai buat kita berpikir Bapak Ibu. Saat kita menikah dengan saudara-saudari kita yang tidak seiman, atau seiman tapi iman-imanan ya Bapak Ibu, seiman-imanan gitu. Apakah itu membuatku makin serupa dengan Kristus enggak dalam perjalanan hidupku selama 30 sampai 40 tahun sampai aku mati? Nah, itu yang kadang-kadang membuat kita berpikir. Nah, Bapak Ibu, saya memahami bahwa seperti yang Bapak Ibu ketahui, kita semua juga memiliki pasangan-pasangan yang dulunya juga tidak seiman, akhirnya ke gereja. Puji Tuhan, haleluya. Pertanyaannya begini, kalau tidak, kalau sampai mati tidak, pada saat yang sama waktu kita menjalani iman, kita tidak hanya berbicara tentang finansial, tapi kita bicara tentang waktu saya punya anak, kita pengen anak kita baik ya, moralnya baik, anaknya baik, disiplinnya baik, dan kemudian kita mau ajarin dengan cara apa? Satu, kita mau cerita Alkitab. Saya sebagai suami, misalnya saya menikah dengan yang tidak, saya mau cerita Alkitab. Istri saya akan ikut nggak? Nggak akan, karena dia kan nggak percaya sama Tuhan. Walaupun dia menghargai iman, zaman sekarang kita bersyukur karena ada banyak orang-orang yang sangat menghargai satu sama lain iman kita. Kita nggak saling menyerang. Ada juga yang aneh-aneh, ngaco-ngaco, tapi banyak yang baik-baik, tidak menyerang iman kita. Tapi saat kita mau berdoa bersama, satu menyebutkan Allah yang berbeda, dan saat kita berduka dan kita capek dan kita lelah dan Tuhan tolong saya, pasangan kita nggak bisa ikut. Tumpang tangan, kayak pegang pundak kita dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan berikan kekuatan bagi suami saya, bagi istri saya. Enggak kan? Dia menghargai iman kita, dia nggak mungkin ikut berdoa dong. Dia harus di belakang berdoa dengan imannya.
Apakah itu membuatku serupa dengan Kristus? Bapak Ibu, di Alkitab tidak disebutkan menikah dengan orang tidak seiman itu dosa. Tidak ya, tidak ada. Tapi dalam perjalanan menikah 30 tahun dan 40 tahun, kita menyadari bahwa ada banyak hal dalam hidup yang mungkin kita itu keliru. Dan itu tidak membuat kita serupa dengan Kristus. Malah menambah PR. Ya, Bapak Ibu, menambah PR nih, gimana saya itu menjadi orang yang sangat mengasihi Tuhan, sehingga nanti pasangan saya itu melihat kasih saya kepada Tuhan dan mudah-mudahan percaya. Dan itu pressure juga loh. Itu menjadi pressure bagi kita. Saat kita konflik dengan seseorang, orang tidak mau mengalah, kita ingin balas. Atau kita pengen mengabaikan, tergantung tipe kepribadian ya. Ada yang pengen ngabai, ada yang pengen balas. Apakah waktu aku mengabaikannya, cara itu membuatku serupa dengan Kristus? Atau kalau aku balas, membuatku serupa dengan Kristus? Saat saya memiliki tenaga, saya masih kuat, pikiran kita normal. Tapi, waktu kita bekerja, daya juangnya itu rendah, Bapak Ibu. Kita menjadi orang yang malas sekali bekerja. Daya juangnya rendah. Atau, gila-gilaan kerja. Motivasinya sih untuk memenuhi keluarga, hajar terus, Senin sampai nggak tahu ya kalau ada hari selain hari Minggu gitu loh. Kalau bisa 28 jam, 28 jam. Waduh. Terus kita baca buku. Saya kayaknya pernah baca buku bagaimana membuat 24 jam itu seakan-akan tuh kita, jadi pekerjaan itu kita efektifkan sedemikian rupa sehingga pekerjaan satu hari itu bisa diselesaikan, sehingga dalam satu hari kita bisa menyelesaikan pekerjaan satu minggu. Bapak Ibu mungkin pernah dengar-dengar cara-cara time management sama manajemen efektif dengan cara seperti itu. Kita kerjain dengan luar biasa. Dan kita mulai berpikir, wah, tubuh kita nggak pernah ambil hari Sabat. Tubuh kita nggak pernah ambil hari Sabat. Hari Sabat saya hari Senin, bukan hari Sabtu Minggu, mustahil Bapak Ibu. Hari Sabat Bapak Ibu mungkin bisa hari Minggu. Dan habis itu, dan kita mulai berpikir, dengan gila-gilaan kerja, atau aku kerja tapi daya juangnya rendah. Cukuplah 100.000 sehari. Cukup 30.000 sehari. Kadang-kadang saya ngelihat driver-driver Gojek online di YouTube kan saya ngeliatin. Saya lihat-lihat, ya yang penting kita mah cukup 100.000. Terus saya pikir 100.000. Habis itu, tapi saya lihat, dia anak ada 2. Oke lah anak sekolah negeri, tapi negeri lo masih bayar juga ini dan itunya. Maksudnya, terus saya mulai mikir-mikir, lo sebulan kerja 3 juta. Lo beneran lo 3 juta sebulan? Maksudnya, kenapa nggak berjuang lebih keras? Karena ada driver-driver lain bisa satu hari dia kejar bisa sampai 200 sampai 300. Mulai mikir, Tuhan, apakah dengan santainya kita atau gila kerjanya kita membuat kita serupa dengan Kristus? Kita mungkin belum pernah pikirin Bapak Ibu, tapi kita harus pikirin. Karena kan kita sudah diselamatkan. Nanti kita lihat mengapanya. Apakah Tuhan menjadi tujuan atas seluruh hidup kita? Matius 22 ayat 37 sampai 40, hukum terutama dan utama adalah menjadikan Tuhan atas hidup, mengasihi Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31, kita mau makan, Bapak Ibu ini literal ya, jadi dalam terjemahannya literal. Mau makan atau minum, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu bayangin nggak ya? Jadi waktu kita habis ini, nanti kita mau keluar tuh, mau beli kopi di Jiwa Plus lagi baru, atau enggak di Tomorrow, atau enggak mau beli apa nanti misalnya Mishwe, entah apa misalnya. Terus kayak, Bapak Ibu bisa bayangin nggak ya? Jadi waktu kita mulai memesan dan meminumnya, tujuan kita itu apa? Apakah itu sesuatu yang sifatnya hanya menguntungkanku? Apakah sesuatu itu bertujuanku mengasihi Tuhan atau tidak? Mengasihi Tuhan atau tidak? Saat anak kita nakal, ya kan? Dan kita berikan disiplin. Apakah waktu kita marah dan memberikan disiplin, tujuannya itu untuk memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan, agar anak ini memiliki disiplin yang baik dan mencintai Tuhan, karena karakter Tuhan adalah Tuhan yang juga kudus ya. Tuhan itu kudus, Tuhan disiplin. Karena Tuhan kudus dan disiplin, maka saya harus memberikan disiplin untuk anak-anak saya agar dia belajar pengendalian diri, agar dia tahu mana baik dan benar. Itu tujuan yang benar. Tapi seringkali saat anak-anak kita nakal atau tidak melakukan yang kita inginkan, kita marah. Hanya demi marah itu sendiri. Bapak Ibu coba disadari pelan-pelan. Kita pasti pernah tuh marah hanya demi ingin melampiaskan kemarahan, bukan untuk memberikan suatu pendidikan yang baik dan benar. Tujuannya bukan itu, bukan. Tujuannya yang penting gue pengen bales gitu loh. Yang penting gue pengen bales.
Ngeliatin sosial media, orang lagi naik mobil, kemudian habis itu gara-gara dia ngelewati trotoar, zebra cross, kemudian orang itu naik ke atas mobil kata, naik terus dia sambil jalan seperti itu. Tujuannya apa ya? Manifestasi bisa jadi sama Bapak Ibu ya, manifestasinya bisa sama, mendisiplinkan seseorang, tapi motivasinya, tujuannya bisa jadi beda. Hanya demi kemarahan, karena aku udah nggak kuat, aku udah nggak tahan, gua sikat itu orang, karyawan kita, gua sikat itu anak kita, gua sikat itu pasangan kita. Tujuannya bukan agar kita menolong, mengajar dan mendisiplinkan dia sama seperti Allah yang adalah kudus, mengajar dan mendisiplinkan kita, tapi tujuannya semata-mata hanya untuk kemarahan itu, pelampiasan. Termasuk Bapak Ibu saat kita pindah pekerjaan atau memilih perusahaan, kita mau pindah kerjaan nih, dan kita pengen mencari promosi, tujuan kita apa? Cuan, ya kan? Hampir semua pasti mikirnya cuan, cari promosi lebih tinggi, selalu cari promosi lebih tinggi. Bahkan di sosial media kita dianjurkan untuk selalu pindah, jangan terlalu cepat setahun sekali, tapi minimal 2-3 tahun sekali dan mencari promosi lebih bagus. Kalau perusahaan itu tidak memberikan promosi yang baik, lu harus pindah. Udah saya juga pindah. Waktu dia pindah, posisi dia itu agak turun dikit, nanti lebih tinggi lagi. Karena apalagi dia banyak networkingnya ya. Orang-orang di bidang telekomunikasi, networking itu penting. Dan dia dibayar mahal karena networkingnya dia sangat kuat sekali. Bisa puluhan, mungkin nggak tahu, bisa ratus nggak, saya nggak tahu itu. Dan kita mulai berpikir, wah, aku pindah kerja, aku memilih pekerjaan, atau misalnya ini kejadian juga Bapak Ibu ya, saya pikir cukup banyak Bapak Ibu, aku mau kuliah atau enggak, aku mau selesaikan kuliah atau tidak, karena aku sudah mendapatkan pekerjaan, baru di langkah-langkah akhir, dan kemudian kita langsung bekerja. Tujuannya apa ini? Apakah aku untuk memuliakan Kristus, mengasihi Tuhan, atau memang sekedar semata-mata itu kepentingan diri sendiri? Saat usia kita sudah senja, nah Bapak Ibu udah beberapa senja, udah pengen pensiun lah ya, pensiun ya kerja yang nggak bisa selamanya, pengen juga menikmati hasil dari pekerjaan. Kemudian udah pensiun, saya udah pikir-pikir, wah kebahama, ya elit-elit banget ya. Apalah mancing sampai Tuhan panggil ya, mancing atau enggak, ya apalah yang santai-santai. Biasanya tua-tua kan nggak akan mungkin riding ya. Tapi ada loh, saya di gereja saya sebelumnya, dia udah pensiun, dia riding loh. Motornya BMW saya masih ingat, terus dia bawa 2 pak, terus saya lihat, enak bener kok. Enak ya kok pensiun? Iya dong, jalan-jalan. Jadi hampir tiap hari, bukan tiap seminggu, sekali 2 kali tuh. Yang penting dia keliling aja sama teman-temannya ke Bandung, nanti ke Sukabumi, nanti habis itu ke Bali. Ya riding, motornya BMW itu. Aneh dong, iyalah pensiun, capek-capek kerja, masa nggak nikmati hasil gitu. Terus, cuman kadang-kadang kita pikir juga, dia terpikir nggak ya, bahwa hobinya itu bisa dipakai juga untuk bisa memberikan yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Apakah saya sebagai suami terus bekerja, pulang malam, dan hanya memberikan waktu 1-2 jam untuk istri dan anak-anak, fokus cari nafkah, dan biarlah gereja dan istri atau mama saya yang mengurus? Apakah motivasi itu bertujuan untuk mengasihi dan memuliakan Kristus? Nah Bapak Ibu, jadi ada begitu banyak hal dalam hidup kita yang perlu kita coba ambil waktu renungkan dari 3 pertanyaan itu. Dan itu yang membuat kita penting, apa artinya menjadikan Tuhan itu Kristus, pusat Kristus. Apakah apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Kristus? Apakah membuatku makin serupa dengan Kristus? Apakah yang aku lakukan bertujuan, dimotivasi untuk aku mengasihi Tuhan atau tidak? Nah, alasan mengapa saya pendek saja. Kalau 1 ayat 15 sampai 16, segala sesuatu diciptakan untuk Yesus dan hanya untuk Yesus. Kedudukan Yesus tertinggi, dan oleh karena itu kita harus menjadikan Kristus pusat. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kita ditebus oleh darah Yesus. Dan sudah selayaknya dan sepantasnya lah kita hidup bagi Dia. Hidup kita ditebus oleh Yesus Kristus. Mati disalibkan untuk itu. Sudah selayaknya, sepantasnya, seharusnya hidup kita mencerminkan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu sudah ditebus. Karena Tuhan berdaulat, Filipi 2:9. Karena Yesus Tuhan berdaulat termasuk juga atas dunia ini, termasuk atas hidup kita. Itulah alasan-alasan mengapa kita melakukannya. Nah, caranya bagaimana? Ya udah Bapak Ibu, cuman ini doang. Pulang-pulang periksa diri.
Karena di sini kan Bapak Ibu mendengar ya, dan saya yakin mungkin sebagian dari kita yang oh ya kayaknya Arya ini gue belum atau tidak. Bapak Ibu pulang, Bapak Ibu tolong Bapak Ibu coba pikirkan ini semua. Ambil waktu. Ini fungsinya Sabat di dalam hidup kita. Ini fungsinya mengambil Sabat dalam hidup. Agar waktu kita duduk tenang itu bukan sekedar menghabiskan waktu bersama-sama dengan keluarga, tetapi kita juga mulai memikirkan, gue seminggu ini gue ngapain aja ya tadi ya. Apakah keputusan yang ku ambil, cara yang aku lakukan, itu sesuai dengan kehendak Kristus, membuatku makin serupa dengan Kristus, dan apakah itu bertujuan agar aku mengasihi dan memuliakan hanya Kristus saja. Kedua, kita menetapkan hati, area mana yang mau dirubah, dan ketiga, Bapak Ibu kita itu bergantung kepada Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, dengan cara inilah kita itu bisa menjadikan pusat. Sekali lagi nanti pulang ke rumah, evaluasi diri kita. Bagian mana nih yang saya belum, bagian mana yang saya belum. Dan Bapak Ibu, semoga menolong kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk apa yang kami sudah dengar. Tuhan tolong agar kami boleh kembali memeriksa diri kami masih dan kehidupan kami. Apakah kami sudah menjadikan Yesus itu sebagai pusat dalam hidup kami? Tuhan, tolong kami. Pimpin kami. Kami percaya Tuhan, saat kami menjadikan Engkau pusat dari hidup kami bisa memiliki kehidupan yang jauh lebih indah, jauh lebih bahagia, jauh lebih penuh dari hidup yang saat ini kami sedang jalani. Kami mungkin banyak yang merasa cemas kalau kami mulai meninggalkan ada cara-cara lama, keputusan-keputusan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan itu mungkin membuat kami gelisah Tuhan. Apakah memang ini sungguh-sungguh baik buat kami, buat saya? Tapi Tuhan, biar kiranya Engkau sendiri memberikan kesadaran dan pemahaman, dan Engkau memberikan sendiri kekuatan bagi kami semua untuk boleh melangkah. Semua bagian hidup kami, mulai dari pekerjaan, keluarga, keuangan, hobi, pergaulan kami, semuanya Tuhan, kami itu tundukkan hanya pada salib-Mu saja. Ini doa permohonan kami, biar kiranya Tuhan boleh mimpin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.